Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kakak semua, perkenalkan nama saya Ulfa Aulia Sakinah dari kelas TIF D dengan NIM 25551502011111058. Nah, di video ini saya akan menjelaskan program Java untuk soal remedial UTP, yaitu soal tentang sisa materian papan masuk milik Mr. Nur yang saya namai dapur Mr. Nur. Nah, program itu akan mensimulasikan papan masuk di warung Mr. Nur yang hanya bisa menampung maksimal 4 pesanan secara bersamaan. Nah, ada dua jenis pesanan. Yang pertama itu ada pesanan reguler, kemudian yang kedua itu ada pesanan prioritas, kayak gitu. Nah, sebelum masuk ke detailnya, saya akan jelaskan gambaran besar programnya. Nah, program ini ditulis dalam satu file Java yang saya beri nama dengan dapur Mr. Nur. Ada 3 kelas. Yang pertama ada kelas pesanan ini, kemudian yang kedua ada kelas papan masuk sini, kemudian yang ketiga itu ada kelas dapur Mister Nur. Nah, untuk kelas pertama ini, kelas pesanan itu berfungsi sebagai blueprint atau model data. Nah, di sini tuh kita bisa menyimpan informasi suatu pesanan, mulai dari tipe pesanannya apa, namanya siapa, dan nomor meja atau nama aplikasinya. Kemudian yang kedua itu ada kelas papan masuk ya di sini. Nah, ini tuh untuk mengextend atau mewarisi dari kelas pesanan. Ini dari kelas pesanan yang ini ya. Kemudian ini tuh untuk menyimpan gimana cara kita tuh bisa menambah pesanan reguler, menambah pesanan prioritas, menyelesaikan pesanan, membatalkan, dan juga menampilkan status. Kemudian di kelas yang terakhir itu ada kelas dapur Mister Nur. Di sini ini tuh merupakan main kelasnya. Itu untuk titik masuk program. Kita tuh di sini bisa membaca input dari pengguna dan juga bisa memanggil metode yang sesuai berdasarkan perintah yang masuk. Nah, dari pembagian 3 kelas tadi, itu mencerminkan konsep OOP yang isinya itu ada encapsulation, overloading, serta static modifier. Oke, kemudian mungkin saya langsung aja masuk ke pertama. Yang pertama tuh menggunakan di sini membutuhkan scanner untuk membaca input dari pengguna. Oke, kemudian di sini kita akan mendeklarasikan kelas pesanan. Di dalamnya ada 3 atribut private. Yang pertama itu ada tipe. Nah, ini tuh tipe tuh untuk menyimpan apakah nanti pesanannya tuh termasuk reguler atau termasuk prioritas kayak gitu. Yang kedua itu ada atribut nama. Itu untuk menyimpan nama pelanggan atau nama driver ojek nanti. Yang ketiga ada atribut info. Itu tuh untuk menyimpan nomor meja untuk pelanggan reguler atau nama aplikasi untuk ojek online-nya. Nah, untuk ketiga atribut ini tuh pakai private, yang mengartikan tuh bahwa ini tuh nggak bisa diakses langsung dari luar. Nah, kemudian di sini kita ada konstruktor kelas pesanan di sini. Nah, itu untuk menerima 3 parameter dan langsung menyimpannya ke atribut menggunakan kata kunci this. Nih, ya, this tipe, this nama, this info. Ini kan. Nah, kata di sini tuh untuk membedakan antara atribut milik objek dengan parameter yang namanya sama. Dan di sini ada getter dan metode tampil. Sini ya. Nah, karena atribut tadi kita private ya semuanya, jadi kita butuh getter untuk membaca nilainya dari luar kelas. Ada 3 getter yang masing-masing mengembalikan nilai atribut tipe, nama, dan info. Ya kan, ada tipe, ada get tipe, get nama, dan juga get info di sini. Kemudian di sini ada metode tampil. Nah, untuk metode tampil itu akan menghasilkan representasi string dari satu pesanan sesuai format output yang diminta di soal tadi ya. Kemudian kalau misal tipenya integer, maka formatnya akan jadi reguler plus misal di sini ulfa plus meja 1 kayak gitu. Infonya tuh meja 1 kayak gitu. Nah, kalau misal prioritas nanti ada prioritas, habis itu namanya siapa, dan juga di sini ada infonya apa kayak gitu. Termasuk GoFood kah atau apakah kayak gitu. Kemudian di sini akan langsung masuk ke kelas papan masak sini ya. Nah, di kelas papan masak ini kita pakai action pesanan karena ini merupakan anak dari parent kelas pesanan tadi.
Nah, terus ini termasuk inheritance ya. Nah, di sini kita menggunakan variabel penting di sini. Yang pertama ada kapasitas, itu tuh bertipe int dengan nilai 4. Nah, kata kunci final di sini itu tuh berarti nilainya tuh nggak bisa diubah-ubah lagi sepanjang programnya itu berjalan. Nah, ini tuh merupakan konsep static modifier dan konstanta final. Nah, di sini ada papan nih, yang mana itu merupakan array yang berisi objek pesanan dengan panjang kapasitas di sini ya, yaitu ada 4 slot tadi. Karena di sini tadi kapasitasnya 4, berarti ini juga isi kapasitasnya ada 4 slot. Nah, 0 itu berarti apa namanya? Slotnya kosong. Nah, di sini pesanan yang sedang aktif tersimpan. Kemudian di sini ada total selesai, yang mana ini tuh counter yang mencatat berapa sih pesanan yang udah berhasil diselesaikan sama Mister Nur ini dari komputer kayak gitu. Nah, terus ini tuh pakai static karena artinya mereka tuh punyanya kelas, bukan punya objek tertentu kayak gitu. Nah, kemudian di sini ada metode reguler. Sini ya, sini ada eh, metode reguler di sini. Itu untuk menangani perintah reguler. Nah, logikanya tuh kayak kalau misalnya kita cari slot kosong paling kiri pakai perulangan for. Nah, kalau ketemu maka akan disimpan nilai indeksnya ke variabel slot kosong kayak gitu. Ini di slot kosong, ini slot kosong. Nah, kalau misal eh, slot kosong terus kalau keluar dari loopnya kita nanti pakai break di sini ya. Kemudian setelah keluar dari loop maka slot kosongnya itu masih bernilai min satu di sini. Nah, artinya tuh papanya tuh udah penuh. Nah, kita langsung return sehingga pesanan tuh nggak diproses kayak gitu. Ini menggambarkan kondisi Tobias dari suatu soal nantinya. Nah, kemudian di sini ada metode untuk menangani perintah prioritas di sini ya. Nah, itu tuh bagian yang paling krusial dari program. Nah, kita kasih semua pesanan yang ada ke kanan satu langkah atau istilahnya shift right kayak gitu. Nah, perulangan for di sini tuh berjalan dengan indeks 3 mundur ke indeks 1. Itu. Nah, ini tuh nantinya isi indeks 3 itu akan diganti dengan indeks 2, isi indeks 2 diganti dengan indeks 1 dan seterusnya. Jika sebelumnya papan sudah penuh, pesanan di indeks 3 akan tertindih dan hilang. Itulah yang disebut sebagai terdorong keluar dan dibatalkan. Nah, setelah pergerakan selesai, lalu indeks 0 sekarang akan kosong dan kita isi dengan pesanan prioritas yang baru. Nah, pesanan prioritas tuh nggak selalu ada di depan antrian gitu. Nah, kemudian di sini ada metode selesai. Di sini ya ada metode selesai. Itu tuh untuk menyelesaikan pesanan yang ada di indeks 0, yaitu yang paling kiri. Nah, yang pertama tuh kita cek dulu. Kalau indeks 0-nya kosong, ini berarti kan 0, itu kan kosong. Langsung di return aja kayak gitu. Jadi nggak ada yang diselesaikan. Nah, kalau ada pesanannya kita increment total selesai ini ya. Increment minta dengan plus plus. Kemudian kita geser semua pesanan ke kiri dengan shift left. Lalu ini prosesnya ya pakai loop for kayak gitulah. Nah, lalu kita masuk ke metode batal di sini. Nah, di metode ini tuh kita validasi dulu apakah indeksnya valid. Jika iya, maka kita set papan indeks di sini sama dengan 0. Di sini sama dengan 0 untuk mengosongkan slot tersebut. Tidak ada bergeseran sesuai aturan yang ada di soal kayak gitu. Kemudian di sini ada metode status, yaitu untuk mencetak semua papan masak saat ini. Nah, kita iterasikan dari indeks 0 sampai 3. Jika slotnya 0 atau slotnya kosong di sini, maka nanti bakal dicetak kosong. Jika ada pesanan, maka nanti akan memanggil metode tampil dengan yang mana itu punya objek pesanan di slot tersebut. Nah, kemudian nanti akan dicetak
pakai total. Total pesanan selesai kayak gitu. Nah, kemudian di sini ada kelas dapur Mister Nur. Nah, itu sebagai controller ya. Ini tuh sebagai main class. Nah, pertama kita buat scanner untuk membaca input, lalu baca angka key sebagai jumlah baris aktivitas, kemudian nanti kita loop sebanyak sebanyak berapa kali kayak gitu. Kemudian nanti iterasinya akan membaca satu baris kayak gitu. Dan ini memecahnya pakai split. Nah, dan di sini tuh kita memanggil metode yang sesuai di kelas papan masak. Itu disebut sebagai command dispatcher. Yang mana satu titik kontrol yang meneruskan perintah ke fungsi yang tepat. Oke, coba kita langsung aja run kodenya. Nah, ini terlihat ya di sini outputnya seperti ini. Reguler RZ1 itu tuh artinya slot kosong pertama adalah indeks 0, maka RZ akan masuk ke array 0 kayak gitu. Nah, kemudian ada reguler varel 2 itu slot kosong pertama adalah indeks 1. Nah, varel bakal masuk ke array 1 dan seterusnya. Kemudian di sini ada prioritas it go food itu tuh pakai shift right Deva di array 3 terdorong keluar dan dibatalkan. Nah, itulah. Kemudian ini udah selesai. Itu bahwa pesanan tuh di array 0. Kayak gitu. Kemudian ada batal 2. Yang berarti ini ada di slot 2. Kemudian statusnya ini tuh bakal menampilkan itu status tuh artinya dia tuh menampilkan isi papan saat ini kayak gitu. Nah, itulah yang kita lihat di output. RZ ada di 0, Varel di 1, yang di 2 tuh kosong, 3 kosong, total pesanan selesainya 1, sesuai dari expect output dari soal kayak gitu. Nah, kemudian bisa dilihat di ini output yang ini juga. Oke, nah mungkin sebelum saya tutup, saya akan menjelaskan terkait dengan konsep OOP yang digunakan di program ini itu meliputi ada class dan objek, kemudian yang kedua ada constructor dan instance method, kemudian yang ketiga itu ada overloading method, dan yang keempat itu ada encapsulation, kemudian juga ada static modifier dan juga constructor final, dan yang terakhir itu ada inheritance ya dari kode soal ini yang saya buat seperti itu. Nah, oke, mungkin itu aja penjelasan lengkap dari program Dapur Mister Nur yang saya buat untuk soal remedial UTP pemrograman lanjut ini dengan materi OOP seperti itu. Kalau ada yang masih kurang jelas, mohon maaf atas kekurangan dari penjelasan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.